Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Hari ini kita kedatangan satu unit terbarunya PO Mior nih, dengan julukan fleksibel. Hari ini kita akan review unitnya teman-teman ya, karena kemarin kita belum sempat review dalam unitnya ya. Hari ini kita akan kupas tuntas fasilitas apa saja yang ada di dalam unit Mior terbaru dengan layanan Grand Ultimate Body Patriot El Grande. Penasaran sama videonya? Ini dia video lengkapnya. Ini dia teman-teman, di depan kita unit yang membuat penasaran banyak orang ya. Mior dengan layanan Grand Ultimate Mercedes-Benz O500 RSD 2445 Mercy tronton pertama di jalur Sumbar Jabodetabek. Satu-satunya nih teman-teman ya di Sumbar, dan nomor 2 di Pulau Sumatera setelah Harapan Indah. Ini unitnya kotor sekali ya, full bedak Sumatera karena baru datang dari Sumbar teman-teman ya. Kita kelilingi dulu ya. Ini dia penampakan unitnya seperti biasa. Ciri khasnya Mior ada penari piringnya. Ini lagi mau dicuci nih sama drivernya nih, sama kru. Wow, baru kelihatan alkoholnya ya. Ini kita kelilingi dulu unitnya teman-teman. Ini tampilannya dari sebelah kiri seperti ini. Ini tampilan depannya teman-teman ya. Ini unitnya udah Salim, fleksibel. Biasanya kalau mau roda di Prima itu ada kodenya seperti ini. GR ini artinya grande teman-teman ya, 25 tahun perakitan, 2025, 9-nya tingginya 3,9 dan M ini multi glass. Sasisnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, Mercedes-Benz 2445 Euro 5 teman-teman. Informasinya dalam satu unit ini ada 3 layanan kelas ya. Jadi yang paling depan nih di dekat lambang Mercy, ini layanannya Presiden kelas, ada 2 seat. Kemudian di bagian tengah ini ada suite kombinya ya, Platinum Plus leg rest dengan footrest. Kemudian ini di tengah ada toiletnya. Di bagian belakang ini ada 5 kaca ini teman-teman ya. Ini sleeper seatnya atau ultimate class. Jadi totalnya informasinya ada 35 seatnya ya, 2 di bagian presiden, 16 di bagian leg rest, dan juga 15 di bagian sleeper. Ini sleepernya double teman-teman ya. Jadi ada yang single jomblo di sebelah kiri dan double di sebelah kanan. Wih, mantap ya. Ini dia nih. Sayangnya unitnya masih kotor teman-teman ya. Tapi top. Keren. Gagah bana nih kalau bahasa Padangnya ya. Kalau buatan dari karoseri Morodadi Prima itu memang tongkrongannya, waduh, tank, gapuro kalau kata bahasa Jawanya mah. Oke, menghindari rasa penasaran kita atau mengurangi rasa penasaran. Wah, ini sampai nopolnya aja nggak kelihatan. Kena debu Sumatera ya, bedak Sumatera. Kita langsung aja teman-teman ya. Kita tadi udah izin nih sama krunya. Ini ada Bang Apua nih, driver 2-nya. Ini Bang Edi, helpernya, dan ini sepertinya bakal jadi helper juga ya. Bukan, ini tadi informasinya anaknya udah Salim. Oke, kita akan lihat langsung dalam unitnya. Penampakan ruang kemudinya ya. Ini ada speaker di teman-teman kiri dan kanan ya. Ini bagian atas bisa bolong seperti ini ya, karena ini presiden kelas di bagian atas ini ya. Ini di atas ada CCTV, di bagian ini juga ada CCTV. Untuk lover AC ada di bagian samping driver dan juga di samping kru teman-teman. Untuk kursi krunya ini bisa muat untuk orang 2 ya. Tampilan dashboardnya sudah pasti kokoh. Besutan dari Morodadi Prima memang top banget. Ini dia penampakan dari dashboardnya ya. Ini sudah support Android, kemudian equalizer, kelistrikan, saklar, kemudian ini perlampuan ya. Ini odometernya, dan ini penampakan dari kemudinya teman-teman ya. Ini kita reviewnya sambil jalan nih.
Ini yang bagian depan ini sensor ADAS nih teman-teman ya. Ini sensor keamanannya. Jadi ada yang di bagian atas dan ada lagi satu lagi di bagian bumper, di bagian bawah. Ini salah satu kecanggihan yang tidak dimiliki sasis lain, hanya di Mercy 2445 ya. Ini ada sensor fitur keselamatan nih di bawah dan juga di bagian dalam ini teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk menghindari tabrakan ya. Jadi misalkan konvoi, kalau sensor ini diaktifkan bisa mengontrol kecepatan unit di depannya. Kemudian apabila busnya keluar dari marka jalan, secara otomatis nanti di kemudinya akan getar bahwasanya jalannya itu sudah keluar dari trek, seperti itu teman-teman. Canggih ya. Yang paling keren, ikonik dari unit ini, rem tangannya tuh. Rem tangannya tuh kayak mobil pribadi ya. Udah nggak pakai tongkat lagi teman-teman ya. Jadi sistem pencet aja untuk rem tangannya. Sekarang saya sedang berada di kabin penumpang. Ini ada perbedaan ya. Waktu kita ikut trip dari Keramasan ke Alang-Alang Lebar, nih karpetnya belum ada nih. Kita kelilingin dulu deh. Nih unitnya sambil jalan ya. Wih, udah siap nih untuk line perdana teman-teman. Karpet mie udah terpasang ya. Ini seperti biasa, di sini ada mini pantry-nya. Ini kita kelilingin dulu ya. Nanti baru kita review. Ini di bawah kandang macan nih. Oke. Sekarang kita mulai yuk review dari bagian depan ya, Presiden Class. Jadi di sini teman-teman, di bagian depan ini ada dua kursi sleeper, tapi tidak bentuk kompartemen ya. Ini layanannya Presiden. Di sebelah kanan Presiden R, di sebelah kiri itu Presiden L. Jadi ini istimewa unit terbarunya Presiden Class ini teman-teman. Tambahannya ya. Di bagian atas ini ada CCTV, di depan juga lagi ada CCTV ya. Mantap ya, lengkap CCTV-nya. Dilengkapi juga dengan AVOD nih teman-teman. Kemudian ada chargernya juga di bagian bawah AVOD. Di sini ada tulisan ya, Presiden R. Kemudian ini ada seat tambahan ya, atau untuk penyangga seperti itu teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat tambahan seperti ini ya di dalam seatnya. Ini juga sama, ada AVOD-nya, kemudian ada charger. Sekarang kita coba ya untuk seat Presiden R. Ini ada tangganya teman-teman ya, tinggal diinjak seperti ini, kemudian tangan pegangan seperti ini. Naik. Oke, kurang lebih seperti ini ya penampakannya teman-teman. Kalau kita duduk di seat Presiden R. Ini AVOD. Di sebelah kanan bisa dilipat seperti ini ya, kalau tidak digunakan. Kemudian untuk charger seperti yang saya sampaikan tadi, ini di bawah AVOD-nya ada USB Type-C dan Type-A. Lover AC-nya ada di bagian atas seperti ini ya. Dilengkapi juga dengan gorden di bagian kanan. Di bagian depan sini blong ya, nggak ada gordennya, sama pure blong. Ngelihat kaca bagian depan seperti ini. Oh iya, di bagian depan ini ada pegangan nih atau penyangga ya. Sebagai pemanis juga di sini sebelah kiri ada cup holder berbagi dengan seat yang di bagian kiri teman-teman. Ini bahan akrilik dan ini ada cuttingan laser motif songket ya, keren banget. Oh iya, jadi kalau kalian bawa tas, ini tasnya bisa ditaruh atau diletakkan di sini teman-teman ya, kalau ransel ya. Tapi kalau koper ya sebaiknya sih ada di bagasi bagian bawah. Kurang lebih seperti ini untuk legroomnya ya teman-teman ya. Dengan tinggi saya 173 cm dan ini tidak mentok sama sekali teman-teman. Masih sangat-sangat longgar. Mantap. Sekarang kita lihat untuk reclining seatnya, ini masih menggunakan manual teman-teman ya. Beda dengan Dream Class, sleepernya sudah full elektrik dan juga ada kursi pijatnya. Sedangkan untuk layanan Presiden Class ini tidak terdapat kursi pijat dan juga
fasilitas electric seat ya. Jadi masih manual teman-teman. Ini dia teman-teman ya, tampilan belakang dari seat sleepernya. Di sini ada cuttingan laser, penari piring, dan juga motif songket seperti tadi yang ada di bagian depan ya. Oh ya, tadi hampir ketinggalan, di seat sleeper ini ada armrestnya ya. Jadi bisa kalian gunakan kalau duduk di bagian presiden kelas seperti ini. Di bagian belakang seatnya juga terdapat kantong. Sepertinya kantong ini diperuntukkan untuk layanan kelas Ultimate Platinum seperti ini ya teman-teman ya, Platinum Plus dengan leg rest. Untuk legroomnya sendiri ini kalian bisa lihat sendiri ya, sangat-sangat luas teman-teman untuk hot seat Platinum Plus yang ada di belakang Presiden Class. Untuk avotnya ini terpisah ya, di bagian depan seperti ini tampilannya sama menggunakan boost pad, kemudian dilengkapi juga dengan gorden. Dari belakang juga ada gordennya teman-teman. Untuk louvre AC-nya di bagian atas ya, motifnya atau modelnya masih model yang bulat seperti ini. Kalau saya sih lebih prefer yang seperti ini ya. Jadi arahnya bisa diatur seperti ini ya. Tuh, kalau nggak mau dihidupkan atau dimatikan anginnya tinggal ditekan seperti ini. Mantap ya. Ini ada lampu baca 2 piece. Tinggal dipencet aja tombolnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada lampu ambient lightnya berwarna blue, dan lampu bagian atasnya ini lampu malamnya menggunakan warna warm white seperti ini teman-teman. Oh ya, untuk leg restnya atau footrest ini bisa dibuka, jadi bisa naruh sendal atau barang-barang kecil ya di dalam footrest yang seperti ini ya. Tapi ini footrestnya tidak bisa di-adjust, tidak bisa dimaju mundurkan, hanya paten seperti ini aja teman-teman ya. Mantap. Ini kan pasti bingung ya, ini chargernya kok nggak ada ya. Ternyata chargernya ada di bagian bawah. Ini saya kasih spill ya. Untuk chargernya ini dia teman-teman letaknya ya. Jadi di bagian bawah, support dari Type C dan juga Type A. Jadi kalau di bagian louvre atas tidak ada USB slotnya, ternyata pindah di bagian bawah seperti ini. Tapi kalau untuk yang di lorong, ini ada colokan listrik yang seperti biasa nih ya, colokan bulat ya teman-teman ya. Keren ya. Sekarang kita pindah ke seat yang tengah ya. Seat yang ini coba ya, nomor 2 dari belakang. Kita coba dulu untuk tampilan legroomnya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi dengan tinggi saya 173 cm, ini untuk legroomnya tetap lumayan longgar ya, nggak ngepres nih. Tapi beda ya dengan legroom yang ada di hot seat tadi ya, yang di bagian depan. Itu legroomnya lega sekali teman-teman. Tampilannya kalau di bagian belakang untuk avotnya itu nempel dengan seat ya, seperti ini teman-teman. Bisa di setel, ditarik seperti ini ya. Kemudian seperti biasa high rimba kencana, ada pegangan dan juga ada gantungan. Yang pasti di sini ada cup holdernya dan juga kantong penyimpanan yang kecil. Untuk seatnya ini menggunakan high rimba kencana Excursion ya teman-teman ya, untuk serinya ya. Di bagian armrestnya nih terdapat tulisan Mior Luxury. Keren banget. Oh ya, sebelum lupa, jadi untuk bagian hot seat yang bagian depan itu, untuk avotnya seat yang bagian tengah itu ada di armrestnya teman-teman ya. Nanti kita tes ya untuk lihat avotnya. Ini dia teman-teman ya, kita lihat ya. Jadi ini armrestnya bisa dibuka karena di sini ada penyimpanan avot buat yang ada di bagian lorong. Ini khusus di hot seat aja ya, karena seat yang kanan itu avotnya nempel di dinding bagian kanan seperti ini. Oke, kita simpan lagi untuk avotnya. Seperti itu. Untuk reclining seat tinggal ditarik tuas ini aja teman-teman. Dorong ke belakang, tinggal didorong senderannya menggunakan punggung. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya. Mantap banget dah. Untuk kompartemen penyimpanan bagian atas ini menggunakan tutup seperti ini teman-teman ya. Jadi kelihatan lebih keren ya, lebih rapih. Coba kita lihat yuk.
Tampilannya kurang lebih seperti ini ya kalau terbuka, dan ini lumayan luas ya kompartemennya. Oke, kita tutup. Di bagian plafonnya nih ada ornamen songketnya juga ya, cuttingan dari akrilik teman-teman. Kemudian ini penutup filter AC-nya juga menggunakan cuttingan laser ya, keren sekali. Untuk railingnya nih bagian atas ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin ke toilet atau ke mini pantry atau ke ruangan kru di bagian depan, railing untuk pegangannya ada di bagian atas seperti ini. Untuk toiletnya sendiri menggunakan toilet tengah, dan di bagian tengah ini juga di depan pintu ada mini pantry-nya. Ada dispenser, bisa seduh air dingin, air panas. Di sini juga sudah tersedia kopi, teh untuk persiapan land perdana ya. Seperti biasa, ciri khasnya PO Mior itu ada logo penari piringnya teman-teman. Dan menambah kesan mewah lagi, di sini juga ada ornamen dari motif songketnya. Ini kita lihat dulu toiletnya sebelum lihat bagian sleeper. Ini dia penampakan dari toiletnya teman-teman ya. Waduh, mewah sekali ini toiletnya. Ada panel accent gold-nya juga di bagian atas, motif marmer putih dan juga hitam. Ada kaca di bagian kiri. Ada blowernya juga nih di bagian atas dua ya. Jadi klosetnya, kemudian ini bak penampungan airnya. Ini sudah ada tandanya nih ya. Jadi dilarang buang air besar, hanya khusus buang air kecil dan pada saat unitnya sedang berjalan. Oke, kita tutup. Kita lanjut teman-teman ke bagian belakang. Ini dia penampakan dari Ultimate Class yang seat single ya, dan yang ini penampakan dari seat yang double-nya. Di bagian Ultimate Class atau bagian sleeper ini sama, di plafonnya juga dilengkapi dengan ornamen songket ya. Kemudian untuk penomorannya lebih keren nih, tuh cuttingan laser ya. Ini 1L berarti di lorong, kemudian 1R itu berarti ada di bagian kaca atau di bagian dinding dari bodinya. Sekarang kita coba dulu yuk untuk yang single ya. Seperti biasa teman-teman, tangganya dipakai ya, terus pegangan seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya penampakannya untuk layanan Ultimate Class sleeper seat yang single teman-teman. Dengan tinggi saya 173 cm dan ini masih sangat longgar, tidak mentok nih. Dilengkapi juga dengan AVOD, sama buspet menggunakan AVOD-nya ya. Ini mirip dengan yang ada di unitnya Johnny Walker ya. Ada Type C, chargernya, dan juga Type A. Di sebelah kiri ada gorden sebagai privasi seperti biasa. Di sebelah kanan juga ada gordennya teman-teman ya. Di bagian atas ini ada speaker, kemudian ada ambient lights yang warna biru seperti ini ya. Ini kalau malam cakep banget nih. Ini ada lampu bacanya, tinggal diklik tombolnya. Kemudian lover AC-nya sama seperti yang di depan tadi, bulat masih ya. Jadi sleepernya meroda di Prima nih, sepertinya standarnya seperti ini untuk lover AC-nya teman-teman ya. Dan ini kalau menurut saya sih lebih oke daripada yang model kisi-kisi seperti mobil pribadi itu teman-teman. Untuk seatnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan safety belt ya, kiri dan kanan nih. Tinggal ditarik aja teman-teman ya, tuh. Untuk reclining seatnya masih manual. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau posisi standar ya, tuh posisi ininya. Kalau posisi rebahnya kurang lebih seperti ini. Lumayan lah ya, mantap sekali loh ini. Ini nggak ada ini ya, apa namanya, dimmer ya, lampu yang bisa setel redup terang. Ini kita langsung coba nyebrang ke seat double. Ini dia teman-teman penampakan dari seat double-nya ya. Sama-sama dapat AVOD, chargernya juga setiap seat dapat ya. Jadi ini chargernya nempel dengan AVOD. Kemudian ada pembatas
seperti ini, gorden dengan penumpang yang sebelah. Lover AC-nya sama. Oh, kalau yang seat yang di lorong, ini tampilan lover AC-nya di bagian atas kepala seperti ini. Kemudian ini ada yang baru nih, ada untuk tempat cup holder. Oh, lebih keren ya, lebih simpel nih, nggak makan tempat. Kalau nggak digunakan tinggal dilipat. Di bagian kanan juga sama ya, dapat cup holder yang model ini ya. Keren ya. Tadi kita sudah coba seat yang double bagian atas dan juga single bagian atas. Sekarang kita coba yang bagian bawah ya. Oh ya, ini ada CCTV juga di bagian belakang teman-teman ya. Tadi hampir ketinggalan nih, kelupaan. Jadi CCTV-nya ada 1 di bagian belakang, kemudian 2 di atas pintu, sama 3 di bagian presiden kelas dan 1 di ruang kemudi. Total ada 4 CCTV-nya. Di ruang ultimate class ini terdapat speaker nih, 2 unit ya, 2 buah speaker. Oke, sekarang kita coba seat yang bawah ya. Ini dia seatnya. Wih, mantap loh ini. Ini walaupun tidak hot seat, tapi legroomnya sama ya, ukurannya dengan seat yang bagian atas tadi yang kita coba di awal. Di sini ada pemisah ya, dinding. Jadi gordennya lebih rapi ya. Bisa tutup sebagian seperti ini, atau mau tutup dua-duanya juga boleh. Untuk privacy teman-teman. Avotnya juga sama ya, kelengkapannya lainnya tidak ada perbedaan. Dapat avot, dapat charger juga seperti ini. Jadi di setiap tangga untuk naik ke sleeper bagian atas ini ada lampunya ya, lampu LED warna putih. Sedangkan kalau kalian bertanya ini untuk apa, ini untuk meletakkan alas kaki seperti ini. Kita coba ya sendal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih rapi ya lorongnya ya. Top. Sampai alas kaki pun difikirkan ya. Untuk total seat layanan ultimate class, sleeper double dan sleeper single ini semuanya ada 15. Di sleeper double-nya ada 10 seat, kemudian di sleeper single-nya ada 5 seat teman-teman. Sedangkan untuk platinum plus ini ada 4 baris kali 2, 8 tambah 8, 16 seat ya untuk platinum plusnya. Sedangkan kalau di unit yang lama suite kombi itu hanya 12 ya, 6 di kiri, 6 di kanan. Jadi ini tambah 1 baris ini ya. Sedangkan di presiden kelas itu hanya 2 seat saja. Total 2 tambah 16 ditambah 15, 35 seat yang bisa diangkut atau yang bisa dijual dari layanan Mior Grand Ultimate dengan sasis tronton Mercy O500 RSD 2445 ini teman-teman. Demikian video hari ini teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai dengan selesai. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan juga share kalau berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.